Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di hari ini. Hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan buat setiap pribadi kita untuk beribadah. Dan hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita buat kita semua, di mana tema hari ini, respon orang percaya. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua dimanapun berada saat ini. Bagi itu yang saat ini ibadah bersama-sama dengan saya di tempat ini, maupun dengan Bapak Ibu Saudara yang ikut beribadah secara online, baik itu di rumah maupun dimanapun berada, maupun juga yang nanti akan nonton video ini. Setiap hidup kita sama-sama diberkati, sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita tahu dan kita sama-sama mengalami, merasakan, melalui masa-masa saat ini, masa-masa pandemik, di mana setiap hidup kita, saya katakan, di mana setiap hidup kita diuji untuk membuktikan iman kita, kasih kita kepada Tuhan, yang menjadi suatu penuntut dalam setiap melewati ujian kehidupan ini. Bagaimana respon hati kita itu menentukan. Karena dalam setiap hidup manusia mampu meresponi dengan baik apabila terjadi hal-hal yang baik yang menguntungkan dirinya maupun kelompoknya. Tetapi bagi setiap pribadi orang percaya, tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan, baik itu menguntungkan, menyenangkan dirinya atau kelompoknya, atau justru sebaliknya. Karena setiap hidup kita, dikatakan di ayat 6 tadi, karena saya dan saudara telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sehingga di mana hidup saya dan saudara yang telah dibayar lunas, di mana hidup saya dan saudara bukan lagi milik pribadi kita, tapi milik Sang Penebus hidup kita. Oleh karena itu, maka setiap hidup kita melihat setiap ujian yang terjadi dalam hidup ini dengan kacamatanya kebenaran firman Tuhan, dengan kacamata iman, dengan cara pandangnya Tuhan. Ini yang paling begitu sesuatu hal yang berdampak positif dalam perjalanan iman kita.
Di saat kita merespon dengan baik, maka hasilnya pun baik. Tetapi jikalau hidup kita merespon dengan hal yang tidak baik, maka hasilnya pun juga tidak baik dalam perjalanan iman, dalam perjalanan hidup ini. Yang menjadi sesuatu pertanyaan dalam diri kita, bagaimana respon orang percaya dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, dampak dari COVID pada masa pandemik ini. Yang pertama, Alkitab mengajarkan sesuai dengan ayat pokok kita, dikatakan hidup kita harus berakar atau melekat dengan Tuhan dan bertumbuh. Ini yang perlu kita harus pahami dan kita sadari di saat kita telah menerima Kristus dalam diri kita, dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di mana dikatakan di ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia. Artinya kalau kita berakar di dalam Dia, itu berbicara di mana hidup saya dan saudara melekat bersama dengan Dia, di mana saya dan saudara ada di dalam Tuhan, di mana saya dan saudara tetap dalam kafar perlindungan Tuhan. Makanya dikatakan jikalau seseorang tidak berakar atau tidak melekat dengan Tuhan, maka di saat ujian badai kehidupan itu datang melanda dirinya, maka wajar respon hatinya kurang baik, di mana dirinya jatuh di dalam dosa atau menjauh dari Tuhan, atau lebih lagi dirinya, hidupnya kecewa dengan Tuhan, menghujat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi bagi setiap pribadi kita, orang yang percaya, justru kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Di saat ujian itu datang, membawa setiap diri kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin berharap dengan Tuhan, semakin percaya dengan Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan saya dan saudara datangnya dari Tuhan. Karena saya dan saudara ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita pintar berjaga, bukan karena kita pintar merawat diri. Bukan, tapi saya katakan dan saya tegaskan bahwa kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Bukan karena gagah kita, bukan karena kepintaran kita, apalagi bukan karena apa yang kita miliki. Inilah yang perlu kita harus sadari. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan melihat suatu ujian yang terjadi dalam diri kita justru mengajarkan hidup setiap pribadi kita untuk introspeksi diri, membenahi diri, untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup semakin melekat dengan Tuhan,
hidup semakin berharap percaya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Itulah bagaimana respon orang percaya dalam menghadapi setiap masalah, setiap ujian kehidupan. Mungkin engkau berkata saat ini, Pak, begitu besar masalah beban yang saya hadapi saat ini. Usaha bangkrut, ekonomi morat-marit. Tapi yakin dan percayalah, saya katakan yakin dan percayalah. Di saat setiap hidup kita berseru, berharap, percaya hanya kepada Tuhan, maka kita akan melihat dan mengalami setiap pertolongan Tuhan, di mana kita melewati tahap demi tahap dan melewati setiap masa sukar ini, dan kita akan masuk di dalam kehidupan janji-janji Tuhan, di mana setiap pribadi saya dan saudara menikmati setiap janji Tuhan itu. Ini yang paling kita harus sadari dan pahami, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi saat ini untuk mengajarkan setiap pribadi kita untuk tetap berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Tetap percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Setiap orang yang hidupnya berakar di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, maka di situ ada pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih, di mana setiap pribadi kita terus dilatih semakin kuat, semakin teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Maka yang kedua dikatakan, respon orang percaya di saat menghadapi masa pandemik saat ini, masa sulit saat ini, maka setiap pribadi kita sesuai dengan ayat pokok kita. Di ayat yang ke-7 saya bacakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya, setiap hidup saya dan saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Sama seorang olahragawan, di mana untuk memperoleh kekuatan maksimal, maka ia akan berlatih lebih lagi, dan porsinya lebih lagi. Sama halnya dalam setiap pribadi kita, di saat kita Tuhan latih, saya katakan Tuhan latih untuk semakin kuat, maka ujiannya pun tidak sama dari hari-hari yang sebelumnya. Tetapi yang pasti, Tuhan tahu setiap kapasitas kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Makanya Tuhan senantiasa menolong kita, karena Dia tahu kapasitas, kemampuan, kekuatan setiap kita. Dan ujian yang kita hadapi tidaklah melampaui kekuatan setiap hidup kita. Di saat kita menghadapi setiap masalah demi masalah hidup ini,
Di saat kita percaya, berharap, berseru kepadanya, maka di situ Tuhan memberi solusi. Dia tolong setiap hidup kita untuk menyelesaikan, untuk melalui, untuk senantiasa di mana hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini, dalam menghadapi setiap masalah demi masalah hidup ini, khususnya pada saat ini, di masa-masa sekarang ini. Biarlah hidup kita senantiasa memakai firman Tuhan sebagai jawaban hidup, sebagai jawaban dari masalah hidup. Karena apa? Karena di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya di saat kita dalam kegelapan, maka firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap hidup saya dan saudara. Dia menuntun setiap langkah-langkah kita, supaya setiap pribadi kita tidak terjatuh dan tergeletak, tetapi hidup kita melangkah maju, melewati setiap rintangan, melewati setiap problem hidup ini. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan, di dalam firman Tuhan ada jawaban. Karena apa? Karena dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan yang senantiasa memberi jawaban dari setiap masalah hidup manusia. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, biarlah setiap pribadi kita di masa-masa saat ini justru memberi waktu dan kesempatan kita lebih lagi untuk mencintai firman Tuhan, di mana setiap pribadi kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, di mana setiap hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam firman. Selanjutnya, bagaimana respon hidup orang percaya dalam menghadapi masa pandemik ini, dalam masa-masa sukar ini, di mana firman Tuhan ajarkan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya, respon kita di saat menghadapi setiap badai hidup ini untuk senantiasa mengucap syukur. Karena Alkitab mencatat, firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan, menegaskan setiap pribadi kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, baik tidak baik, suka atau tidak suka, setiap pribadi kita yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan
di dalam hati kita, di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap pribadi kita senantiasa, saya katakan senantiasa mengucap syukur. Tuhan mengajarkan setiap kita selalu bersyukur. Kenapa? Menjadi pertanyaan dalam diri kita, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena secara logika nggak masuk akal kalau kita dalam keadaan susah, keadaan senang, kok bersyukur? Saya ingin menyampaikan dan membagikan buat kita semua. Terdapat manfaat yang sangat luar biasa apabila setiap pribadi kita menjadi pribadi manusia yang selalu bersyukur atas pemberian dan anugerah Tuhan, bukan sekedar hanya kondisi kesehatan saja, tetapi dalam kita bersyukur sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh sebagai berikut. Yang pertama, ada 7 hal yang saya dapatkan manfaat dari mengucap syukur. Ini firman Tuhan, saya katakan luar biasa bagaimana Tuhan mengajarkan manusia itu untuk senantiasa mengucap syukur. Dan ternyata manfaat di saat manusia hidup senantiasa mengucap syukur, ada manfaat yang diperoleh dirinya yang sangat luar biasa. Yang pertama dikatakan meningkatkan interaksi sosial seseorang. Kenapa? Mengucapkan terima kasih dengan sikap yang baik menunjukkan apresiasi dapat membantu saudara mendapat teman baru. Dengan bersyukur, interaksi antara satu orang dengan orang lain juga dapat meningkat. Kenapa? Karena orang yang senantiasa dengan segenap hati mengucapkan kata terima kasih, akan terlihat ekspresi wajahnya yang menyenangkan orang lain, yang membawa perasaan damai bagi orang lain, sehingga orang lain senang. Tapi kalau orang yang tidak mengucap syukur, yang senantiasa hidupnya bersungut-sungut, mengeluh, berat mengucapkan terima kasih, atau dia mengucapkan terima kasih dengan sikap yang kurang baik, sehingga mimik wajah itu terekspresi kurang menyenangkan, sehingga tidak memberi damai bagi orang lain. Kita kalau melihat orang yang senantiasa mengeluh, bersungut, kadang-kadang kita jadi jengkel. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang senantiasa bersyukur, jadi terbawa happy gitu. Bawaannya jadi senang, bahagia. Itu makanya yang pertama manfaat dari bersyukur. Kenapa Tuhan ajar setiap pribadi kita? Yang tadi dikatakan manfaatnya meningkatkan interaksi sosial seseorang. Yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Manfaat bersyukur dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik seseorang
menunjukkan bahwa seseorang dengan rasa bersyukur mengalami yang namanya peningkatan antibodi, mengalami yang namanya di mana hidupnya semakin sehat. Haleluya. Kenapa? Ini dibuktikan studi tahun 2012 yang dipublikasikan dalam Personality and Individual Difference menunjukkan bahwa seseorang dengan rasa bersyukur mengalami sakit lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak. Seperti yang tadi saya katakan, sehat. Karena apa? Alkitab juga menulis hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Orang yang mengucap syukur senantiasa hatinya melimpah dengan kebahagiaan, sukacita. Tetapi orang yang bersungut-sungut, orang yang tidak hidupnya bersyukur, maka hati pikirannya senantiasa dikuasai dengan kekecewaan. Maka banyak penyakit yang dialaminya. Sesuai dengan tadi survei studi tahun 2012 yang dipublikasikan dalam Personality and Individual Difference. Yang ketiga, apa manfaat dari bersyukur? Meningkatkan kesehatan psikologis seseorang. Manfaat bersyukur dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kesehatan psikologisnya. Karena apa? Rasa bersyukur menghilangkan beberapa emosi buruk dari iri dan amarah hingga frustasi dan penyesalan. Rasa bersyukur juga dapat meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan depresi yang efektif dalam diri seseorang. Oleh karena itu, supaya Bapak, Ibu, Saudara tidak depresi melihat situasi saat ini, kalau bahasa sederhana lagi, tidak stres menjalani hidup ini, yuk, gak usah lagi kecewa, naikkan syukur. Bersyukur saja. Karena kekecewaan tidak akan mengubah keadaan. Justru memperburuk kondisi hidup saudara. Biarlah hidup saudara melimpah dengan ucapan syukur. Yang selanjutnya, apa manfaat dari mengucap syukur? Yang keempat, meningkatkan empati dan penurunan agresi. Manfaat bersyukur dapat membantu setiap seseorang meningkatkan empati dan penurunan agresi. Ini dibuktikan studi dari Universitas Kentucky pada tahun 2012 mengatakan bahwa orang dengan rasa bersyukur biasanya akan memiliki perilaku sosial yang baik. Hello, perhatikan baik-baik ini. Memiliki perilaku sosial yang baik. Bahkan ketika mendapatkan timbal balik perilaku tidak baik dari orang lain. Artinya kalau orang yang bersyukur, kalau kita lihat sesuai dengan firman Tuhan, orang yang mengucap syukur hidupnya senantiasa suka memaafkan orang lain. Tidak
melakukan timbal balik. Timbal balik ya artinya kalau orang jahati maka dibalas dengan kejahatan. Tapi kalau orang yang hidupnya mengucap syukur, seperti Yesus ajarkan bagaimana hidup kita, jangan membalas kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Dan berdoalah bagi mereka-mereka yang menjahatimu. Haleluya. Ini yang luar biasa. Rahasia yang dahsyat, manfaat dari bersyukur. Selanjutnya, yang kelima, apa manfaat bersyukur? Yang kelima selanjutnya dikatakan membantu tidur lebih nyenyak. Wah, dahsyat. Saya pikir-pikir benar juga ya, kalau orang yang tidak bersyukur, yang hidupnya senantiasa bersungut-sungut, pikirannya adalah masalah itu. Sehingga tidak bisa membuatnya tidur nyenyak, gelisah. Makanya dikatakan manfaat selalu bersyukur dapat membantu saudara tidur lebih nyenyak. Oleh karena itu, mulailah untuk menuliskan atau mengucapkan bersyukur dalam hidup saudara. Haleluya. Kita bersyukur kalau melewati hari demi hari. Kita langsung tulis terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu A, B, C, D, F, G. Wah, itu luar biasa. Sehingga kita senantiasa terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Yang selanjutnya, manfaat dari bersyukur meningkatkan kepercayaan diri. Manfaat bersyukur untuk kesehatan tubuh manusia selanjutnya, di mana dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri, tidak minder, tidak grogi. Kenapa? Orang yang bersyukur, dia tahu tentang dirinya. Dia karena sudah berdamai dengan dirinya. Orang yang bersyukur, saya katakan orang yang hidupnya bersyukur adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Kenapa? Saya katakan karena dia tahu hidupnya bukanlah miliknya lagi, tapi milik Kristus. Sehingga hidupnya hidup untuk Kristus. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia percaya bahwa dirinya adalah pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Haleluya. Ini yang hebat, luar biasa. Di saat kita menyadari bahwa kita berharga dan mulia di mata Tuhan, maka kita menghargai hidup ini. Sehingga kita tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri ini untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Selagi kita diberi waktu dan kesempatan, itu artinya kita harus hidup berbuah-buah. Haleluya. Selanjutnya, yang ketujuh, manfaat dari hidup mengucap syukur meningkatkan kekuatan mental. Manfaat bersyukur untuk tingkatkan kesehatan tubuh
manusia dapat membantu meningkatkan kekuatan mental, di mana studi yang pernah dilakukan pada tahun 2016 dalam buku Before, Recent and Therapy menemukan bahwa veteran perang Vietnam dengan tingkat rasa bersyukur yang tinggi memiliki kemungkinan mengalami gangguan stres pasca trauma lebih kecil. Seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, orang yang hidup mengucap syukur, hidupnya tidak dikuasai, dikendalikan dengan kekecewaan. Orang yang dikendalikan, dikuasai oleh kekecewaan, maka besar kemungkinan akan mengalami stres, depresi, sehingga bisa berakibat fatal bagi diri sendiri dan orang lain. Makanya ketika kita melihat berita-berita di mana pada masa-masa saat ini kita melihat orang tidak mampu lagi menghadapi tekanan hidup atau penyakit yang dia alami sehingga mengakhiri hidupnya. Itu depresi. Kenapa? Pertanyaan sederhananya kalau kita kembalikan ke ayat pokok kita, karena respon hatinya tidak tepat. Kalau respon hatinya benar, di mana hidupnya mengucap syukur, seperti survei tadi katakan, maka tingkat depresi stres seseorang itu minim, kecil daripada orang yang tidak hidup bersyukur. Biarlah hidup saya dan saudara senantiasa hari-hari ini belajar, saya katakan belajar untuk terus mengucap syukur dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, di mana respon hati yang benar, maka di situ ada kekuatan. Respon hati yang benar, maka di situ ada kuasa Tuhan dinyatakan. Respon hati yang benar, maka di situ mukjizat demi mukjizat Tuhan nyatakan. Biarlah setiap pribadi saya dan saudara, biarlah setiap Bapak Ibu yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang saat ini mengikuti ibadah online ataupun yang nonton channel video ini, biarlah setiap hidup kita memiliki respon hati yang benar. Karena setiap pribadi dan saya, setiap pribadi kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hidup saya dan saudara senantiasa hidup memiliki respon. Yang pertama tadi adalah di mana kita hidup berakar atau melekat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, hidup senantiasa mengucap syukur. Inilah respon hidup orang percaya di saat menghadapi setiap masalah. Biarlah saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu dimanapun berada, senantiasa dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk tetap ada di dalam Tuhan, melewati masa-masa sukar saat ini. Dan satu hal, dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi.
Karena Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara, karena Tuhan yang memelihara hidup saya dan saudara, Tuhan yang senantiasa tidak akan membiarkan setiap hidup saya dan saudara mengalami hal-hal di luar rencana Tuhan. Biarlah hidup saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bertumbuh, dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.